I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. Every melody is timeless, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. Hormat. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau tanya apa kabar hari ini? Baik. Ya, diharapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia ini. Sebelumnya ibu mau minta sisi keberanian untuk mengawali kita dalam doa biar proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ibu minta kesediaan di sini. Yang tidak hadir berapa? Yang tidak hadir 2 orang. 2 orang ya. Itu alasan apa? Sakit. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang ya. Pada pertemuan kemarin atau minggu lalu kita belajar tentang mengonstruksi makna teks anekdot. Yaitu teksnya tentang apa? Dosen yang dari penjaga. Jadi makna yang tersirat itu apa? Makna yang tersirat adalah dosen yang tidak mau berdiri karena takut posisinya atau tempat duduknya yang belakang. Jadi makna yang tersirat di situ yaitu seorang pejabat apabila tiba masa jabatannya harus bersedia untuk digantikan. Ya. Terima kasih. Jadi kita bukan hanya sebatas mengetahui makna tersirat. Hari ini kita akan melanjutkan tentang struktur teks. Struktur teks ya. Jadi dalam cerita anekdot itu ada strukturnya, ya. Struktur atau kata lainnya apa? Ya. Jadi itu ada berapa? 5 ya. Sesuai dengan bahan ajar yang ibu sudah bagikan itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama apa itu? Abstrak ya. Abstrak itu apa? Bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Jadi bagian abstrak itu merupakan gambaran umum isi teks. Yang kedua, sebentar, struktur yang kedua.
Orientasi. Ya, orientasi. Orientasi itu apa? Atau yang dimaksud dengan orientasi itu apa? Orientasi adalah bagian jadi bagian orientasi itu berkaitan dengan latar belakang, ya. Dan bagian ketiga krisis atau komunikasi. Jadi di bagian ketiga ini merupakan inti dari anekdot, ya, inti dari anekdot. Dan yang keempat reaksi atau tanggapan setelah terjadinya sebuah krisis. Dan yang kelima koda. Jadi itu koda itu merupakan bagian akhir dari cerita, atau pertanda akhir sudah berakhir cerita. Jadi itu ada 5 struktur, ya. Ketika anak-anak membaca sebuah teks anekdot, maka di situ ada 5 strukturnya. Jadi di bagian pertama itu pasti merupakan abstrak, ya. Oke. Dari penjelasan singkat itu, apakah ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas atau belum jelas dipahami? Silakan ditanyakan. Atau yang belum paham di bagian mana? Ada? Tidak? Pas, ya? Kalau pas, silakan nanti kamu bentuk kelompok. Silakan kita bentuk kelompok 4 kelompok, ya, atau 3? 4 ya, ya. Silakan dalam kelompok. Nanti ibu bagikan LKPD untuk anak-anak bisa menyelesaikan, ya. Jadi pertama tadi kamu memahami struktur teks. Nah, indikator kedua ini kamu harus menelan di bagian mana yang termasuk dalam naskah sampai pada koda, ya. Jadi ada 5 struktur tadi. Nanti ada petunjuk dalam LKPD yang akan ibu bagikan. Silakan untuk kelompok. Setelah selesai kita akan berpresentasi. Silakan kerjakan tuntas. Nanti selain penilaian pribadi, ibu juga menilai kelompok, ya. Jadi nanti sebentar bisa 1 orang mewakili untuk presentasi.
kepilihan. Jadi dengan sampai terkesannya A1 yang aktif ya. Nanti selain itu ibu menilai, oh siapa-siapa yang aktif. Jadi kamu harus berdiskusi. Oh ini bagian abstrak, jadi saling melengkapi ya. Jangan satu orang yang punya pendapat sendiri ya. Jadi oh ini misalnya Ipri kerjanya abstrak, oh di bagian abstrak yang ini. Nanti Christine kerjakan Oda ya. Jadi karena ada 5, nanti sila sepakat ya. Oh saya tentukan bagian abstrak, saya tentukan bagian orientasi, bagian krisis. Nah, ya. Setelah selesai baru satu orang mewakili untuk presentasi. Jadi untuk penilaian pribadi ibu nilai saat kamu jelasnya. Kamu juga bisa dibahas lihat tapi kerja mana yang kita lakukan. Melengkapi satu orang yang tulis, tetapi kamu 2 orang ini nanti sebentar baru 1 orang mewakili untuk presentasi ya. Tiga bagaimana? Sudah banyak. Sambil menunggu kelompok 1 dan 2 selesaikan kita presentasi. Nanti ketika presentasi nanti berarti kelompok 2 dan 3 kelompok 1 silakan bisa saling mewakili untuk memperkenalkan. Kelompok 2 dengan 3 tolong perhatikan. Mungkin terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya akan membahas khusus kelompok A. Struktur abstrak. Warna melapor kemalingan. Struktur yang kedua orientasi. Isi Pak, saya kemalingan. Polisi. Kemalingan apa? Pelapor. Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Krisis. Isi polisi. Kemalingan kok beruntung? Pelapor. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Reaksi. Isi pelapor. Belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi. Kemalingan apa? Pelapor. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Koda. Isi pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya.
Sekian dan terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pendapat. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 akan bertanya inti masalah atau hal pokok dari inti permasalahan itu terdapat pada bagian apa? Bagian krisis. Kelompok 3 tidak ada. Sekian dan terima kasih. Kemudian kelompok 1 telah selesai pecah habis, silakan kelompok 2. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, tentukan struktur teks anekdot menurut teks yang telah ditulis. Yang pertama bagian abstrak, isinya seorang warga melapor kemalingan. Bagian yang kedua orientasi, isi pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak tapi saya beruntung. Bagian krisis, isinya polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Bagian reaksi, isi pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Bagian koda, isi pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Sekian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya kami berikan kesempatan. Teman-teman dari kelompok 1, teman-teman dari kelompok 2, kelompok 3. Tidak. Ya. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sini perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya, tulislah struktur dan isi dari teks anekdot tersebut. Jawab. Struktur yang pertama abstrak, isi seorang warga melapor kemalingan. Struktur yang kedua orientasi, isi Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Struktur yang ketiga krisis, isi polisi, kemalingan kok beruntung? Kata pelapor, ya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi menjawab, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Struktur yang ketiga reaksi, isi belum. Sambil menatap polisi dengan penuh keheranan, kata pelapor. Polisi menjawab, kemalingan apa? Pelapor menjawab, itu ilegal, Anda saya tangkap. Struktur yang keempat koda, isi pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Dari kelompok 1, Hans. Kelompok 2, Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya. Coba berikan alasan kenapa kutipan dari teks anekdot seorang warga melapor kemalingan termasuk dalam struktur abstrak. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa seorang Seorang warga melapor kemalingan termasuk dalam struktur abstrak.
Kenapa tidak termasuk dalam orientasi atau mix? Karena kutipan tersebut berada pada bagian awal dari cerita tersebut. Apakah pas? Pas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Dari 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil dan semuanya bagus ya. Jadi cukup dipahami sesuai dengan penjelasan bahwa kamu sudah mengerti. Jadi dibuktikan dalam tugas atau ketika diberikan LKPD kamu memberikan jawaban dengan benar ya. Dari anak-anak perlu antusias atau semangat dalam menyelesaikan tugas. Jadi terbukti bahwa semuanya mengerjakan dengan baik ya. Jadi materi kita hari ini selesai dan ini mau tanya satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini atau yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini tentang apa? Yaitu bahwa yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi dan modal. Ada lanjutannya? Kesimpulannya, teks anekdot tidak akan sempurna kalau strukturnya itu tidak tersusun secara teratur. Terima kasih. Bukan kita membuat seperti yang disampaikan Istri dengan Tania. Kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang struktur teks, di mana struktur itu dia harus berurutan, yaitu dalam teks cerita dia mulai dari bagian awal, setelah itu baru sampai dengan bagian akhir pada produk. Jadi sesuai dengan LKPD yang kamu selesaikan tadi. Mulai dari awalnya yaitu seorang warga melapor tentang itu abstraknya ya. Jadi seperti tadi saat presentasi ada pertanyaan, kenapa bukan masuk dalam orientasi atau pada produk? Ya karena itu dia bagian awal atau gambaran umum. Jadi seperti itu tidak bisa diacak ya. Itu kesimpulan materi ini dan kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan berikut tentang ciri kebahasaan. Jadi ibu tetap harapkan anak-anak belajar sehingga pada pertemuan berikut ya semua bisa memahami materi seperti hari ini, bisa menyelesaikan terbukti dalam LKPD yang ibu berikan. Jadi setelah itu, apakah tadi tugas itu ditulis nama semua? Ya. Di kelompoknya? Ya. Tulis nama kelompok. Nanti ibu akan memberikan penilaian. Setelah itu dibagi pada pertemuan. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini dan untuk mengakhirinya kita akan menutup dengan doanya. Mungkin ibu minta kesediaan untuk silakan. dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiranmu, karena terus berkat dan karunia kami dapat menyelesaikan tugas kami tidak selesai. Kami mohon Tuhan membimbing kami dan semua pelajaran kita dapat dan terima kasih kepada Istri yang sudah mengikuti doa dan silakan anak-anak siap untuk kembali. Ingat tetap di masa tunggu tetap jaga kesehatan, jaga jarak, apabila di mana dengan semangat, selalu cuci tangan, jangan sampai pendek.
bertemu ya kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikut hari Jumat ya. Siap.